eranya Pak SBY ya. Nah, kemudian sudah digodok sejak itu, terus kemudian di era pemerintahan Pak Jokowi, terus kemudian itu agak jadi mau maju apa enggak nih, mau lanjut apa enggak. Kita kan biaya pengembangan kita punya komitmen partisipasi untuk membayar iurannya nggak murah lah intinya gitu ya. Sangat mahal juga, tapi kita pengen sebetulnya waktu itu didesain untuk kita itu bisa belajar bikin pesawat tempur generasinya yang sudah naik. Kalau pesawat F-16-nya masih generasi 3 waktu itu, mungkin ini sudah 4,5 gitu. Udah lebih maju lah gitu. Nah, mungkin caranya itu kita belajar dari fase pengembangan dengan Korea Selatan. Oke, baik. Ini kita lihat dulu visual terkini, Saudara, di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming sudah tiba di lokasi dan saat ini tengah menyapa begitu para pejabat yang juga sudah hadir. Dan saat ini juga acara sudah dipersiapkan ya untuk segera dimulai karena sudah menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita nunggu Pak Prabowo ini ya, Pak Prabowo ya. Oh, bajunya wapresnya baju putih, Pak Wapres apa? Baju doreng Pak Prabowo ya. Ya, Saudara, ini adalah visual terkini di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Dan tadi juga beberapa saat lalu dan sudah terlihat di visual bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming juga sudah tiba di lokasi. Terlihat juga ada sejumlah seperti Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga Ketua DPR RI Puan Maharani juga terlihat sudah hadir di sana dan kita menantikan kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tiba di lokasi. Tentu ada sejumlah agenda yang hari ini akan dipertunjukkan begitu dalam upacara gelar pasukan hari ini. Dan inilah Saudara, setelah tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir, terlihat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sudah tiba. Terdengar disambut riuh antusias dari masyarakat sekitar yang juga saat ini tengah berada di sana. Dan nantinya akan mengikuti bagaimana upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer akan dilaksanakan. Tadi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto di lapangan Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar Bandung. Dan kita akan saksikan bersama Saudara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Pasukan disiapkan.
Salam kebangsaan. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Presiden Republik Indonesia dimohon istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali. Pasukan operasional dan kehormatan militer siap dimulai. Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan tiba di mimbar upacara. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
lapor upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Dimohon kepada Inspektur Upacara didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan dimohon berkenan menuju mobil maut.
Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan pendiri bangsa, para pendahulu kita, para syuhada yang telah gugur demi kemerdekaan, kehormatan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Semoga jasa mereka selalu kita kenang dan semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai, terima kasih. Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Lapor prosesi peresmian, pelantikan dan pengukuhan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Prosesi pengukuhan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia. Maju.
lain. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Pelaksanaan, pelantikan, dan pengukuhan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Pelantikan dan pengukuhan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat.
Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan.
Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar upacara. Prosesi peresmian, pelantikan, dan pengukuhan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Persiapan penganugerahan dan pelantikan. Belok kanan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Penganugerahan Jenderal Kehormatan dan Tanda Kehormatan Bintang Sakti, pelantikan Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan oleh Inspektur Upacara. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan mengambil tempat. Kenaikan pangkat bintang 4 kepada Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yuskia, lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1965. Beliau berhasil dalam setiap penugasan operasi selama perjalanan karir militernya. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia, lulusan Akademi Militer tahun 1974, dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa dan berhasil dalam setiap penugasan operasi. Kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra selaku Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, lulusan Akademi Militer tahun 1987, selama perjalanan karir militernya berhasil dalam setiap penugasan operasi. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo selaku Direktur Utama Agrinas Palman Nusantara, lulusan Akademi Militer tahun 1984 dan berhasil dalam setiap penugasan operasi.
Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Jenderal TNI Purnawirawan KKO Ali Sadikin. Almarhum adalah sesepuh marinir dan tokoh nasional. Saat ini diwakilkan oleh putra almarhum, Bapak Boy Sadikin. Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandyo Budi, lulusan Akademi Militer tahun 1991. Kenaikan pangkat bintang 3 kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Valentinus Suhartono Suratman, lulusan Akademi Militer tahun 1975, dihargai atas jasa-jasanya yang luar biasa. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bambang Eko Suharyanto, lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 1987, ahli di bidang hukum. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kairawan, lulusan Akademi Militer tahun 1980, berhasil dalam setiap penugasan operasi. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun, lulusan Akademi Militer tahun 1983, berhasil dalam setiap penugasan operasi, terutama operasi pembebasan sandera WNI. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal Purnawirawan Glenny Kairupan, lulusan Akademi Militer tahun 1973, berjasa dalam operasi Timur Timur. Selanjutnya, kenaikan pangkat kepada Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tony SB Husodo, lulusan Akademi Militer tahun 1977. Kenaikan pangkat bintang 2 kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Taufik Hidayat, lulusan Akademi Militer tahun 1983, atas keberhasilan beliau dalam setiap penugasan operasi, terutama operasi pembebasan sandera WNI dan WNA Mapenduma tahun 1996. Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Alvan Baharudin berhasil dalam melaksanakan operasi-operasi strategis baik dalam maupun luar negeri untuk menegakkan kedaulatan NKRI. Selanjutnya, penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sakti kepada Letnan 2 Purnawirawan Darius Bayani atas keberhasilan jasa-jasanya selama berdinas, terutama operasi pembebasan sandera WNI dan WNA Mapenduma tahun 1996. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Logistik Pertahanan kepada Marsikal Madya TNI Yusuf Jauhari, lulusan Akabri tahun 1990. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan kepada Laksamana Madya TNI Supo Dwi Antara, lulusan Akabri tahun 1992. Selanjutnya, pelantikan Kepala Badan Cadangan Nasional kepada Letnan Jenderal TNI Gabriel Lema, lulusan Akademi Militer tahun 1990. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan kembali ke mimbar upacara. Hadap kiri, gerak, maju, jalan, belok kanan, jalan.
Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Parade. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Sunarto, Ketua Komisi Yudisial, Profesor Amzulia Rifai, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kapolri, para Kepala Badan, Kepala BIN, Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, para atasé pertahanan negara-negara sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di hadapan saya dan yang sedang bertugas dimanapun saudara berada, dan juga seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat ini, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, dan terutama para tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang berkenan hadir. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa, dan hanya kepadanya lah kita minta perlindungan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita. Pada hari ini kita melaksanakan upacara gelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di acara ini sebagai inspektur upacara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, seluruh pimpinan TNI dan Angkatan yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya Menteri Pertahanan dan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan semua kementerian yang mendukung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Upacara dan seluruh peserta upacara. Dalam pemeriksaan pasukan, saya melihat disiplin, semangat yang menyala-nyala dari para prajurit yang hadir di sini.
Saudara-saudara, menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat saudara-saudara, saya bangga melihat kerelaan saudara untuk berkorban. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang kaya, tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya, Presiden Republik Indonesia, yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana. Di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigada baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Saya telah melantik Panglima-Panglima, Komandan-Komandan Brigade, orang-orang yang dipilih
saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Pemimpin adalah prajurit yang paling baik. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Itulah TNI. Hari ini di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia. Karena itu wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Ada yang mengatakan dalam perang defensif itu tidak bisa menang. Itu bacaan sejarah yang keliru. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para tokoh-tokoh nasional hari ini menyatakan diri bagian dari pertahanan rakyat semesta. Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita, tapi semangat kita sudah kita buktikan, dan kita akan buktikan terus bahwa kita bangsa yang pejuang, yang tidak pernah mengenal menyerah. Sekali lagi para prajurit, saya bangga melihat saudara-saudara. Terima kasih semangatmu. Ini yang saya inginkan, seorang Letnan Jenderal mimpin dari depan, menjadi komandan upacara. Terima kasih. Sampaikan terima kasih saya kepada seluruh prajurit.
Perhatian, selesai. Siap! Gerak! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan, kerjakan. Kerjakan! Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! salam kebangsaan. Hormat senjata! Gerak!
Undangan disilakan duduk kembali. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan, dan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, berkenan melaksanakan sesi foto bersama. Dimohon kepada penerima pelantikan Panglima Khusus dan pengukuhan satuan untuk maju ke depan di bawah tangga mimbar upacara. Sesi foto selesai. Gelar pasukan operasional dan kehormatan militer telah dilaksanakan, dilanjutkan demonstrasi dan defile. Laporan selesai. Laksanakan. Dimohon kepada Inspektur Upacara berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Lapas! Sanggur! Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya dan pasukan yang dikukuhkan dapat meninggalkan tempat upacara, dilanjutkan dengan demonstrasi. Para komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Kerjakan!
sampai titik darah penghabisan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, melintas dari depan podium kehormatan, kita sambut TNI Prima. Hadirin yang berbahagia, diiringi dentuman ledakan dahsyat, kita sambut bersama petarung-petarung Tentara Nasional Indonesia yang akan menampilkan kemampuan bela diri taktis dan kelihayannya menggunakan berbagai senjata tradisional yang merupakan melakukan gerakan-gerakan bela diri dengan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi terimalah demonstrasi prajurit tangkas Tentara Nasional Indonesia. Bela diri untuk bela bangsa. Para hadirin sekalian. Ya, saudara, baru saja nanti kita saksikan bersama rangkaian upacara yang juga melantik sejumlah pejabat dan juga sejumlah posisi di tubuh TNI, termasuk tadi ada Wakil Panglima TNI yang sudah di... Dan saat ini yang sedang berlangsung di layar kaca Anda adalah demo gabungan dari 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara. Sejumlah atraksi tentunya disiapkan, saudara, dan ditampilkan pada pagi hari ini. Ada baru saja tadi kita saksikan bela diri dan juga senjata tradisional serta pencak silat militer. Kemudian dilanjutkan dengan ada juga bela diri taktis antar kombatan. Ada juga, saudara, air supply, helibox dan juga LCLA, Jun Container dan juga P-Trike Lock. Melakukan manuver dengan berhadapan secara langsung. Pasukan TNI dengan kemampuan bela diri taktis melakukan perlawanan dengan pihak musuh. Beberapa personil dari kedua belah pihak jatuh berguguran. Ya, kalau kita lihat sendiri, Mas Julius yang masih bergabung di sini, jurnalis Kompas TV, sekarang yang sedang berlangsung ini sepertinya adu ketangkasan gitu ya. Kita lihat bagaimana menunjukkan prajurit kita punya ketangkasan di bidang bela diri seperti itu. Anda melihatnya seperti apa nih, Mas Julius? Nah, ini kalau ini bela diri ya, jadi mungkin pertempuran ya individu ini. Tapi kita juga tadi lihat ada flypass. Di belakang sana, oh ini ada apa nih, Pak? Asa ya, 212 ya. Kutringan. Mungkin juga nanti yang patut membanggakan, barangnya belum ada tapi sudah ada bocorannya, itu angkut berat A400 ya. Sudah ada emblemnya Indonesia, mungkin bentar lagi akan tiba di Indonesia. Kita kan pengadaan Airbus A400. Kalau lebih besar daripada Super Hercules J itu. Oh, wah, luar biasa. Kalau ini yang sedang kita saksikan ini terkait logistik ya, Mas Julius ya? Ini angkut ringan ya, Pak, itu, Pak?
Ya itu mengirimkan logistik melalui dengan pesawat udara ya. Oke. Terjun barangnya. Itu keperluannya misalnya untuk bantuan. Ya bantuan untuk melengkapi logistik pada pasukan dan juga kepada kalau bencana kemanusiaan. Jadi ini di Gaza kita juga gitu loh, kita pakai Hercules, kita deploy ini, kita betul. Nah, ini kita turunkan logistik ya. Cuma lebih kecil dari Hercules ini Pak ya. Ya nanti menggunakan parasut jika aman jatuh di bawah. Ini kita lihat, kita lihat. Tepat di atas dropping zone. Kita hitung bersama. Di Gaza itu seperti ini, mendeploy bantuan logistik kepada Hercules. Tuh, itu parasut, jatuhkan barang-barang bantuan. Ya. Tetap menggunakan parasut ya Pak ya. Pasukan itu seperti ini. Dan waktu itu yang Gaza pertama sudah ya Pak, pakai Hercules kita ya. Kita rencananya juga akan mengirim. C-130 Hercules yang merupakan bagian dari tugas TNI dalam melaksanakan operasi. Jadi selain untuk pengiriman logistik ke pasukan yang mungkin sedang bertugas, sedang berperang, ini juga sejak juga untuk bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan. Baik di dalam maupun luar negeri juga ya Pak ya. Itu juga namanya operasi militer, tapi operasi militer selain perang. Tapi kadang-kadang operasi selain perang pun itu juga di medan konflik. Karena tidak semua konflik itu perang kan. Ya. Kalau kita punya pesawat angkut berat, itu akan penting kalau misalnya terjadi konflik itu ke garis depan kan, misalnya dari Pulau Jawa nih pasukannya terkonsentrasi di Jawa, ya kita harus mindahin dengan cepat, istilahnya memproyeksi kekuatan gitu. Kita mindahin ke misalnya di Kalimantan Utara sana atau di yang mendekat ke pulau terluar, itu pentingnya pesawat angkut. Nah ini kita lihat nih, deploy daripada itu dengan cepat segera bisa mengirimkan bantuan makanan, bantuan obat-obatan, bantuan BBM, sehingga meskipun daerah bencana terputus logistik darat atau lautnya bisa segera menggunakan sarana udara untuk mendapatkan bantuan. Sementara itu dapat kita saksikan di layar Videotron, prajurit dari ketiga matra dengan sigap mengamankan seluruh CDS. Kita lihat nih palet-paletnya ini. Bermacam-macam logistik ya nih Pak ya? Ya, logistik, makanan, obat-obatan. Kalau ini adalah trike ya, para trike. Peralatan yang biasanya digunakan untuk olahraga dirgantara sudah dimanfaatkan oleh TNI menjadi alat bantu untuk mengangkut bantuan juga, untuk bantuan mensuplai pasukan di darat atau juga bantuan lain. Ini lihat. Dia secara manual dilempar bantuan. Gitu ya Pak ya juga ya. Ini malah sempat dijadiin senjata Pak waktu Hamas menyerang Israel kemarin. Oh iya, 7 Oktober 2024 itu. Di Sri Lanka waktu gerilyawan Tamil Elam ya. Kemudian juga di Gaza itu menggunakan ini. Ini praktis sekali ya, itu para trike itu. Kebetulan kalau yang olahraga oleh Federasi Airsport Indonesia di bawah pimpinan Angkatan Udara, kami selama ini udah melaksanakan pembinaan menggunakan trike. Kita akan menyaksikan bersama. Bisa para motor tidak pakai roda, bisa juga menggunakan. Itu bedanya apa Pak? Para motor, para trike itu? Kalau para trike itu ada rodanya, kayak duduk di semacam wahana gitu, ada roda, bisa membawa barang lebih banyak. Tapi kalau para motor hanya orang dengan motor di belakang dan menggunakan payung parafon. Dua unit kendaraan khusus. Kalau untuk para motor, para trike itu mungkin untuk jurnalis yang beberapa tahun lalu gitu ya, kita ke atas untuk mantau lalu lintas biasanya kalau saya tahu. Cuma sekarang dari udara itu dialihkan ke drone ya. Ya karena sudah ada drone ya Pak ya. Efisiensi dan efektivitas. Betul. Tapi tetap manusia di udara juga penting karena untuk mengambil keputusan itu berbeda dengan kita melihat di bawah. Kita perlu penting pesawat dengan orang tetap penting. Ini kita lihat nih sekarang pasukan khusus sedang kultur ya. Formasi ini sebagai bentuk antisipasi dari ancaman yang berada di sekitar. Oh, Bravo 88. 90 berarti ini Kopasgat ya? Kopasgat ya, oke. Komando Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara ini memang spesialis, seperti Special Air Service ya, atau GSG 9. Jadi untuk terorisme, perebutan pangkalan, menyiapkan pangkalan, dan untuk bahkan mereka bisa
bisa mengoperasikan pangkalan udara, karena pangkalan udara itu penting sekali. Zaman sekarang di perang modern itu pangkalan udara tengah menempa diri melalui latihan keras dan tidak mengenal waktu. Spesialis yang spesialis ini Pak, karena merebut pangkalan. Jadi dia harus bisa mengoperasikan dia bisa jadi pangkalan air traffic controller, dia bisa jadi mengisi bahan bakar, dia bisa merunning sebuah pangkalan sehingga pesawat yang mendarat bisa selalu dilayani untuk siap untuk tugas berikutnya. Satuan pasukan khusus lain nggak punya yang spek ini, karena dia juga punya kemampuan teknis. Tadi pesawat, pangkalan. Makanya pasukan gerak cepat ini sebagai ujung tombak kita pada saat perebutan Irian Barat, karena semua ya disambung Kopassus lainnya, tapi yang utama adalah pasukan gerak cepat Angkatan Udara. Oke, baik. Nanti kita akan saksikan kembali, saudara, bagaimana demo gabungan yang ada di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Tapi jangan beranjak, tetap bersama kami di Breaking News. Kami akan kembali usai jeda.